Tuhan. Kami mau duduk diam untuk dengar kebenaran-Mu, untuk dengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu yang bergema di seluruh dunia, untuk menyatakan bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Oleh sebab itu kami akan melihat setiap tanda-tanda dan keadaan-keadaan dunia yang semakin hari semakin nyata dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami semua di tempat ini telah siap untuk mendengar kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan atas kami, dan kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus segera datang. Amin. Yesus segera datang. Kita buka firman Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kita siap untuk kedatangan Tuhan? Amin. 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 Oleh sebab itu kita mau bergairah di dalam Tuhan, sehingga ketika Allah berbicara siang hari ini, kita semua mengerti dan memahaminya dan mempersiapkan dirinya. Matius 24 ayat 3 sampai 14 di atas pokok permulaan penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, akan dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 3 sampai ayat 14 berbicara tentang permulaan penderitaan. Di tengah-tengah kemurtatan dan penganiayaan yang luar biasa, tiba-tiba Kristus berkata, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Injil yang sedang tersebar di seluruh dunia hari ini, kita lihat lewat YouTube, lewat televisi, lewat kita mendengar kebenaran firman Tuhan sampai kepada pelosok-pelosok. Berita firman Tuhan sedang diberitakan di seluruh dunia.
Bukan hanya melalui COVID, tetapi melalui keadaan-keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, berita firman sedang dinyatakan oleh Tuhan. Berita firman sedang digenapi oleh Tuhan. Tema kita siang ini adalah Yesus segera datang. Matius 24 ayat 3 sampai 14 ini sedang digenapi pada generasi kita. Ketika gereja-gereja di barat tutup ibadah di sana, maka terjadi kebangunan-kebangunan rohani, ledakan Injil di dunia, di Cina, di Asia Tenggara, di pelosok-pelosok, bahkan kasta-kasta paria dari India, kasta yang paling rendah, mereka sudah mulai dengar Injil. Amin. Ada beberapa gereja yang tutup, tetapi ada gereja-gereja yang bangkit berdiri dan menyatakan berita Injil ini. Kemurtatan dan kebangunan rohani terjadi pada saat yang sama, seperti yang dinubuatkan Yesus. Bukankah ini aneh? Ada kemurtatan, ada juga kebangunan rohani. Tapi itulah yang terjadi. Ketika kemurtatan yang besar terjadi di tengah-tengah dunia ini, kita melihat bahwa kebangunan rohani pun terjadi atas gereja-gereja. Amin. Amin. Saya melihat bahwa ibadah pada pagi hari ini ada semangat dan gairah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, untuk bisa mempersiapkan diri bahwa Tuhan segera datang. Apakah kita sudah mengenal Kristus yang kita sembah? Apakah dalam pengiringan kita mengikuti Yesus hari-hari ini, kita tidak melihat tangan-tangan Tuhan yang luar biasa menolong dan memberkati kita? Apakah kita telah siap ketika Ia datang? Apakah kita siap semua ketika Ia datang? Amin. Siap? Kita harus datang kepada Kristus dan menyadari bahwa kita ini orang terhilang. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang terhilang, kita tidak akan datang kepada Kristus dan dosa kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Melalui curahan darah Yesus, kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan sehingga kita layak untuk menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus anak Allah itu akan segera datang. Katakan amin. Amin. Kedatangan Tuhan itu lebih dekat dari apa yang kita percayai. Kita pikir masih jauh lagi. Tetapi saya mau katakan bahwa kedatangan Tuhan itu lebih dekat dari apa yang kita percayai hari ini. Gereja-gereja Tuhan harus bangkit dari tidur. Amin. Gereja-gereja Tuhan harus bergairah di dalam Tuhan. Tidak hanya memuji dan menyembah Tuhan saja, tetapi dengan bersemangat dan bergairah melakukan kebenaran firman Tuhan, serta memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini waktunya Tuhan, waktunya di mana Dia segera datang, tetapi kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, kita harus menyadari bahwa kemurtatan, kebangunan rohani, kedahsyatan kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini akan berakhir ketika berita Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Amin. Walaupun kita lihat banyak kemurtatan sudah terjadi hari-hari ini, tetapi akan makin besar terjadi. Bahkan ada banyak kejahatan-kejahatan, baik orang-orang yang menyakiti hati Tuhan di mana-mana, baik dalam gereja-gereja Tuhan maupun orang-orang percaya yang ada di luar gereja. Mereka melakukan hal-hal kemurtatan, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sebesar apapun kemurtatan dan kejahatan yang terjadi di tengah dunia ini belum berakhir sebelum berita Injil Kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Amin. Apakah kedatangan Tuhan itu merupakan tanda kiamat? Bukan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan tanda kiamat, bukan tanda berakhirnya dunia ini.
Tetapi ini adalah permulaan dari sistem antikris yang mulai bekerja. Ketika Tuhan Yesus datang mengangkat kita semuanya, masuk dalam awan-awan kemuliaan Tuhan, maka di dunia yang tinggal menghadapi sistem antikris. Permulaan antikris dimulai ketika gereja Tuhan diangkat. Sesuatu akan meledak di dunia tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Diikuti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Kita lihat di luar negeri, di sini pun kita lihat sudah beda cuaca. Seharusnya sudah mulai musim hujan, tetapi tidak musim hujan, panas terus. Tahun-tahun kemarin kita tidak ada hujan sama sekali. Perubahan cuaca terjadi berhubungan dengan bencana-bencana alam besar yang melanda seluruh dunia. Bencana-bencana alam yang besar, bukan bencana-bencana alam yang kecil. Meledaknya gunung-gunung berapi yang baru, yang selama ini tertidur. Kita nggak bisa prediksi ketika kita tahu bahwa gunung ini tidak pernah meledak, meletus, tetapi tiba-tiba semuanya itu bisa terjadi. Amin. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, inilah waktu kita untuk mempersiapkan diri dan mengetahui bahwa setelah kita diangkat oleh Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang sangat dahsyat. Bahkan wabah-wabah baru penyakit. Ini baru COVID. Ada lagi demam berdarah. Ada lagi mungkin penyakit yang disebabkan oleh tikus. Ya? Anavirus. Dan serangga-serangga pembunuh, hingga hal-hal baru yang kita tidak siap. Dunia akan melihat semuanya itu. Dunia akan melihat semuanya itu, tetapi bukan gereja Tuhan. Amin. 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 Percaya? Oleh sebab itu kita umat Tuhan, hari-hari ini saya berbicara tentang akhir zaman supaya kita semua mengetahui keadaan setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak akan sanggup menghadapinya. Oleh sebab itu sekarang dengan penuh kegairahan kita datang kepada Tuhan. Kita memperbaiki diri. Tadi pujian mengatakan kita lari tinggalkan dunia. Amin. Lari tinggalkan dunia. Segala yang ada di dunia ini tidak menjanjikan apa-apa buat kehidupan kita. Iblis saat ini mengarahkan perhatian kita pada perkara-perkara dunia, kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi sebenarnya kita melihat tangan Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita lihat tangan Tuhan memelihara kehidupan kita. Di tengah virus corona, di tengah-tengah banyaknya orang yang PHK, kita masih tetap bisa makan, minum, dan memiliki tempat tinggal. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ini saatnya kita sungguh-sungguh mulai memisahkan diri kita dari dunia, untuk kita mengarahkan cinta dan perhatian kita kepada perkara-perkara Tuhan. Amin. Di tempat ini semua orang yang melayani di tempat ini, semua anak-anak didik saya harus kembali di pelayanan. Sebab kita semua sama-sama mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dia segera datang. Dan waktunya, saya mau katakan, begitu tiba-tiba. Tidak sesuai dengan prediksi yang kita prediksikan sebagai manusia. Oleh sebab itu setiap saat kita harus mempersiapkan diri kita. Amin. Dengan memperhatikan perkara-perkara ilahi. Dalam kehidupan ini kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kebutuhan-kebutuhannya Dia cukupkan bagi kita, bagaimana gereja Tuhan ditolong oleh Tuhan, bagaimana orang-orang yang tidak bekerja dipelihara oleh Tuhan. Kita melihat perkara-perkara Allah yang sedang terjadi.
Ini tidak dapat dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Seberapa banyak pun harta benda yang kita miliki hari-hari ini, semua tidak berguna. Tetapi yang berguna adalah ketika kita arahkan pikiran kita dan hati kita kepada perkara-perkara ilahi. Amin. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik dari setiap hari, setiap kehidupan kita. Ini saatnya kita pakai hari-hari kita untuk benar-benar mengenal Tuhan kita. Amin. Kenali hati Tuhan. Kenali cinta Tuhan yang sedang bekerja. Sekarang waktunya kita mengejar ketinggalan karena kita sudah menyia-nyiakan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita lihat yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya dikatakan kafah. Coba ditampilkan kafah. Dalam bahasa asli menanti-nantikan Tuhan adalah kafah, yang artinya menantikan dengan harapan yang besar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa asli kafah artinya adalah menanti-nantikan dengan harapan yang besar. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kafah ini diartikan ada tiga. Ada tiga arti kafah dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, berharap penuh. Artinya tidak setengah-setengah hati kita percaya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan dunia ini. Tetapi kafah diartikan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, mengikat menjadi satu. Artinya menyatukan diri kita dengan Tuhan, dengan rencananya, dengan pikirannya, dengan kebenarannya, dengan kehendaknya dan cara-cara Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita maupun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Yang ketiga, menunggu dengan sabar. Itu arti kafah. Menunggu dengan sabar. Kesabaran adalah buah dari buah-buah roh. Jadi orang yang selalu bersandar kepada Tuhan pasti memiliki buah roh ini, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah penderitaan. Menanti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Amin. Pertolongan yang datang sama kita, kafah, menanti-nantikan dengan penuh harap besar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, Yesaya, kembali ke Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan memperoleh apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita yang menanti-nantikan waktu Tuhan datang. Kita sudah tahu bahwa Yesus segera datang. Amin. Dan kita semua gereja Tuhan menantikan kedatangannya dengan harapan yang besar bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Dan orang seperti ini akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Mereka bagai raja wali naik terbang tinggi di atas setiap masalah.
Mereka akan berlari, kata firman Tuhan. Berlari. Lari. Kenapa lari? Kenapa lari? Untuk mengejar ketinggalan. Kita harus mengejar ketinggalan. Kalau masih ada dosa, ada pelanggaran, ada karakter-karakter yang tidak baik hari-hari ini, kejar, lakukan sesuatu. Mengejar ketinggalan supaya kita jangan tertinggal nantinya. Amin. Kita berlari untuk mengejar Tuhan dalam perjalanan bersama Dia. Terkadang kita ada di belakang jauh dari Tuhan. Kita tidak sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita kejar. Amin. Kita kejar segala ketinggalan-ketinggalan kita. Oh, kita mulai jatuh lagi ke dalam dosa. Kita mulai lagi melakukan hal-hal yang jahat. Oh, kita kejar kembali. Kita bangkit dan kejar kembali dalam kekudusan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus mengerti bahwa inilah saatnya kita mengenal Yesus. Kita sudah mengenal Yesus. Kita sudah kenal Yesus. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan. Apakah kita kenal Dia? Hari-hari ini kita belajar tentang cintanya Dia. Kita belajar bagaimana rencananya boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ini saatnya kita mengenal Yesus dari sisi-sisi yang tidak pernah kita kenal. Lewat apa? Lewat COVID yang sedang terjadi hari-hari ini. Lewat apa? Lewat kesendirian kita. Merenung bersama-sama dengan Tuhan segala kebaikan-kebaikan yang sudah Dia lakukan buat kehidupan kita. Kita harus juga mengenal Bapa kita. Apa yang sungguh-sungguh Bapa kita sukai, itu yang kita lakukan. Amin. Tahukah kita semua bahwa Bapa kita yang Maha Kuasa tidak mengampuni dosa. Bahkan dosa akan dihakimi. Tetapi Bapa kita di sorga mengasihi orang berdosa. Amin. Ketika orang berdosa datang, menyadari bahwa saya butuh Tuhan, maka kasih karunia dan kebaikan Tuhan turun atas kehidupan kita. Darahnya dicurahkan untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan kita mulai hidup dalam kekudusan. Kita mulai hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Saya mau katakan bahwa Yesus sungguh-sungguh akan datang kembali. Amin. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita seperti sebelumnya? Hari ini berita firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus segera datang. Apakah kita tetap dalam kondisi seperti sekarang ini, hidup dengan perkara sia-sia? Hidup seperti sebelum kita mendengar kebenaran ini, menghabiskan jam-jam kita yang sangat berharga dengan orang-orang yang tidak penting? Atau apakah kita akan memberi waktu lebih lagi untuk Tuhan? Amin. Kalau berita firman Tuhan ini siang ini dinyatakan bahwa Yesus segera datang, berarti hidup kita yang lama harus mengalami perubahan. Karena mungkin kita tidak sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini, sehingga kita harus berlari untuk dapat berjalan bersama dengan Dia. Amin. Kita merasa jauh dari Tuhan. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, ya ayo kita berlari, mengejar setiap ketinggalan-ketinggalan kita. Kita habiskan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Sekarang kita harus melepaskan hidup kita dan menerima hidupnya Dia secara utuh dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau lepaskan diri kita dan menerima kehidupannya masuk dalam kehidupan kita. Amin.
Yesus akan datang. Katakan amin. Amin. Itu pasti dan sudah jelas. Dan cepat, dengan cepat dan segera. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk kalian semua. Kalian harus melakukannya sendiri. Saya hanya menyampaikan kebenaran Allah dan saya tidak bisa melakukan apapun atas kalian untuk membantu. Kita harus melakukannya sendiri. Ayo, kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan tiap hari. Amin. Mulai punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali sekarang sudah ada laporan-laporan lebih sering tentang sharing firman Tuhan. Beberapa ada yang melaporkan, beberapa yang tidak ada yang melaporkan. Tetapi saya sudah mulai lihat gairah itu sudah ada dalam gereja kita. Amin. Ini yang kita harus lakukan. Gereja harus siap. Kapanpun ia datang, gereja harus siap. Ya memang kita juga harus memikirkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Tetapi saya mau katakan yang utama adalah mempersiapkan diri dan mengejar segala ketinggalan-ketinggalan yang masih tertinggal, di mana kita merasa bahwa kita sangat jauh dari Tuhan. Amin. Kita mulai punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Baca kembali Alkitab kita. Jangan ditaruh Alkitab kita dionggokkan teronggok begitu saja sampai penuh dengan debu. Tiap hari kita baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Lebih dari sebelumnya. Lebih sering kita ngobrol sama Tuhan hari-hari ini. Jangan lebih banyak ngobrol dengan dunia, dengan orang-orang yang akan membuat ketakutan, kekhawatiran terjadi dalam hidup kita. Kita bicara tentang apa yang kita sedang alami saat ini, berbicara dengan Tuhan. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita mengalami penderitaan, sakit hati dan sebagainya, maka semakin hari kekuatan Tuhan semakin dilimpahkan oleh kita. Amin. Ada gairah, ada semangat, ada sukacita kembali hadir di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan ayat 14, kita baca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Jadi kemurtatan dan segala tanda-tanda ini yang sudah kita baca, di mana kita melihat bahwa orang sudah mulai saling membenci. Suami membenci istrinya, istri membenci suaminya, anak-anak membenci orang tuanya, pelayanan, jemaat membenci gembalanya, pendetanya, sesama hamba Tuhan saling membenci. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi hari-hari ini? Kita sadar nggak? Amin. Ini benar-benar Matius 24 ayat 3 sampai 12 ini sedang terjadi di tengah dunia ini. Banyak nabi palsu yang memberitakan tentang kebenaran Allah, tetapi sebenarnya mereka sedang mencari hal-hal materi dalam kehidupan mereka. Banyak hari-hari ini kedurhakaan terjadi dalam gereja-gereja Tuhan. Kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin. Dikatakan di sini kasih kebanyakan orang. Kita bukan termasuk kebanyakan orang. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang percaya, orang-orang pilihan yang memiliki kasih yang semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih agape, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Suami berkorban buat istri, istri berkorban buat suami, berkorban dengan menahan perasaan supaya
berubah, supaya anak-anak kita berubah, karena kita hanya mau bawa mereka kepada Tuhan. Kasih agape makin besar dalam hidup kita. Amin. Kita harus saling mengasihi. Makin hari makin besar kasih kita. Dan kasih agape ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Kasih ini hanya kita dapat ketika Tuhan memberikannya kepada kita. Amin. Ngeri. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, ngeri sekali. Ini baru permulaan penderitaan. Bayangin, orang udah gak peduli. Orang rampok saja udah main bunuh, main cincang dan sebagainya. Amin. Manusia sudah tidak ada harganya. Nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi. Mereka hanya mencari harta. Mereka hanya mencari kebutuhan hidup. Tapi saya mau katakan hari ini, tema kita, Yesus segera datang. Oleh sebab itu cepat berlari untuk sampai, supaya kita jangan ketinggalan. Nah, dikatakan di sini ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Walaupun dunia kacau balau, tapi kalau berita Injil kerajaan Allah belum disampaikan di seluruh dunia, maka Yesus belum datang. Tetapi kita lihat berita Injil sudah mulai didengar di pelosok-pelosok. Ya, COVID ini kami tidak bisa jalan, tetapi kami bisa dengar video-video YouTube di rumah-rumah. Amin. Di rumah-rumah mereka beribadah kepada Tuhan. Kepala keluarga mulai khotbah di rumah-rumah mereka. Berita Injil mulai disampaikan. Apa yang dimaksud dengan Injil kerajaan? Injil berarti kabar baik. Amin. Kabar baik tentang siapa? Injil kerajaan berbicara tentang kabar baik orang kerajaan. Di dalam kerajaan ada pangeran, ada raja yang harus kita beritakan. Raja itu siapa? Yesus yang harus kita beritakan. Inilah Injil kerajaan. Semua orang harus tahu tentang Yesus. Ada lagu apa? Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus, ya kan? Amin. Amin. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Hari-hari ini saya menyediakan waktu untuk datang di rumah keluarga saya yang masih belum percaya kepada Kristus. Saya memberitakan Injil lewat tingkah laku, perbuatan dan sebagainya. Lihat bantuan-bantuan yang mereka mengalami kesulitan, keluarga-keluarga saya. Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Kristus harus diberitakan. Tentang keselamatan yang diberikan oleh Kristus merupakan anugerah terbesar. Keselamatan dari dosa, keselamatan dari kematian yang kekal. Berita kerajaan yaitu bahwa darah Kristus dicurahkan untuk membersihkan kita dari dosa, dan Tuhan Raja di atas segala raja membuka pintu sorga buat kita. Amin. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kita orang terhilang. Kalau kita nggak sadar kalau kita orang terhilang, kita merasa bahwa kita pasti masuk surga dengan perbuatan-perbuatan kita yang masih jahat, kelakuan-kelakuan kita yang masih jahat. Hari ini kejar ketinggalan kita, supaya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Yang pertama, Injil Kerajaan adalah berbicara tentang Kristus yang harus kita beritakan sebagai Raja di atas segala raja. Bahwa Dia memberikan anugerah keselamatan, Dia memberikan anugerah kehidupan yang kekal. Yang kedua, Injil. Kenapa berita Injil harus diberitakan ke seluruh dunia? Karena manusia membutuhkan Injil. Amin. Manusia membutuhkan Injil. Mengapa? Kita perlu tahu mengenai situasi dan kondisi manusia. Kemudian baru kita mengerti mengapa manusia membutuhkan Injil. Manusia menderita secara fisik dan psikis. Semakin hari manusia semakin menderita secara psikis dan secara fisik. Roma 5 ayat 10. Kenapa manusia membutuhkan Injil? Oleh sebab itu, Injil Kerajaan harus diberitakan terlebih dahulu. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru berdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Kenapa manusia membutuhkan Injil? Karena manusia sudah menjadi seteru Allah. Seteru artinya musuh Allah. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Amin. Semua seteru ini diperbudak oleh dosa. Iblis menguasai mereka. Kita seteru Allah atau sahabat Allah? Sahabat Allah. Ketika kita masih menjadi seteru Allah, kita diperbudak oleh dosa. Iblis menguasai kita. Perbudakan oleh dosa dan iblis menghasilkan banyak perbuatan yang mengerikan dan kejam. Kita keluar udah gak aman lagi. Taruh motor juga gak bisa sembarangan. Taruh mobil juga gak bisa sembarangan. Amin. Cepat kita jalan dengan HP habis. Kejahatan bukan hanya sekedar rampok, tetapi kekejaman. Manusia yang masih menjadi seteru Allah dan diperbudak oleh dosa, mereka kejam. Sehingga pikiran mereka, kata 2 Korintus 4 ayat 4, dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran mereka tidak bisa melihat cahaya Injil Kristus. Amin. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Amin. Pikiran manusia sudah dibutakan oleh ilah zaman, oleh perkara-perkara dunia ini. Oleh sebab itu kita harus tinggalkan dunia, lari tinggalkan dunia untuk bisa melihat cahaya kemuliaan Injil. Yaitu apa? Keselamatan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mereka tidak bisa lagi melihat cahaya Injil Kristus, walaupun mereka ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka hanya memberitakan Injil, tetapi mereka sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu. Amin. 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 Ayo bergairah sedikit. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita harus bergairah.
Di samping itu firman Tuhan katakan mereka tuli. Mereka punya telinga tapi tidak dengar. Mereka punya mata tapi nggak bisa lihat. Oleh sebab itu buka matamu, buka pikiranmu, buka telingamu untuk melihat cahaya kemuliaan Injil. Amin. Saya Injil tentang kemuliaan Kristus. Makanya banyak orang sekarang buta, banyak orang sekarang tuli, pikirannya dipengaruhi oleh ilah zaman ini. Oleh sebab itu kita yang sudah dibukakan Injil, kita beritakan Injil. Amin. Amin. Karena ketika kita bergerak memberitakan Injil, waktu Tuhan datang, kita tidak pernah menyesal bahwa kita pernah memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kita, saudara-saudara kita. Amin. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Karena hanya Injil yang dapat melepaskan kita dari keadaan gawat seperti ini. Keadaan dunia gawat. Amin. Keadaan diri kita ini gawat. Oleh sebab itu kita perlu Injil kerajaan diberitakan. Ada satu kesaksian. Ada seorang yang bernama Viktor Frank, seorang psikiater berkebangsaan Yahudi. Sewaktu dia ditawan di kamp maut Nazi di Jerman, ia menderita siksaan yang tidak terbayangkan. Dan banyaknya penderitaan, hinaan yang dia terima di tempat itu. Orang-orang Yahudi dulu dimasukkan di kamp orang-orang Jerman, kamp-kamp Nazi Jerman. Kemudian mereka dimasukkan di dalam oven, kemudian dibakar. Monumennya ada di Eropa. Saya pernah masuk di situ. Orang tuanya meninggal, saudara laki-lakinya juga meninggal, dan istrinya pun meninggal di kamp itu. Dan Frank juga tidak pernah tahu kapan ajalnya tiba. Ataukah mungkin dia bisa selamat, ataukah mungkin dia akan mati seperti yang lainnya, masuk dalam oven dan tinggal debu yang keluar, abu. Satu hari dalam kesendirian di kamar gas, dia setiap hari dimasukkan ke dalam kamar gas. Satu hari ketika dia dalam keadaan sendirian, dalam keadaan telanjang di sebuah kamar tawanan, tiba-tiba Frank menyadari rahasia kekuatan Allah. Setiap hari ia dimasukkan dalam kamar gelap. Awalnya dia ketakutan. Awalnya dia merasa tersiksa, tetapi lama-lama dia berpikir bahwa ini waktunya saya untuk sendirian sama Tuhan. Dia mulai ambil kesempatan sendirian di ruang gelap itu, di tahanan gelap. Mengambil kesempatan sendirian dengan Tuhan untuk bersaat teduh. Merenungkan firman Tuhan yang pernah dia dengar. Berdoa, menyembah, dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Akhirnya dia tidak merasa takut lagi. Dia mulai memiliki satu kekuatan besar. Ketika seseorang mengetahui rahasia kekuatan Injil. Oleh sebab itu berita Injil harus disampaikan. Maka Frank yang tidak punya pengharapan untuk hidup, bahkan kematian sudah di ujung tanduk, ketika dia menyadari rahasia kekuatan Injil, dia mulai menyadari di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan yang melebihi kapasitas manusia, maka dia mulai menanti-nantikan Tuhan dengan berdoa dan bersaat teduh dan mengingat-ingat firman Tuhan yang dapat dia ingat.
Akhirnya rasa takut itu hilang. Ia merasa memiliki satu kekuatan besar dalam dirinya. Dan dia menjadi inspirasi bagi para tawanan yang lain. Dan para penjaga camp berdatangan untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Frank berhasil melewati masa sulit. Apa yang dikerjakan Allah ketika seseorang mengetahui kekuatan rahasia Injil? Akhirnya ia meraih impiannya. Ia terkenal sebagai psikiater yang membantu orang-orang yang mengalami kecemasan berlebihan. Mengajar sebagai dosen di Harvard University, Dallas, dan banyak universitas terkenal lainnya di Amerika. Juga menerima berbagai penghargaan, bergengsi, dan memberikan kontribusi yang penting untuk gereja Kristen, untuk dunia psikiatri. Hari-hari ini saya mau katakan banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Amin. Marah-marah gak jelas. Gak tahu kita apa jadi sebab. Kita ngomong baik-baik, dia marah sampai mau makan kita punya diri. Orang mengalami gangguan. Amin. Kita nggak bisa ngingetin suami kita atau istri kita, tolong dong, tadi kamu lupa kunci pintu. Wah, apa? Aku nggak pernah lupa. Kamu yang suka lupa. Wah, seperti dia mau makan. Seperti kita udah nggak bisa lagi bicara dengan orang-orang. Dan hari ini ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, saya mau katakan engkau harus menyadari bahwa kekuatan Injil Kristus dapat mengubah kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Keberhasilan yang diterima oleh Frank dimulai dengan apa? Dengan menyadari rahasia kekuatan Injil Tuhan. Kita buka Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kalau kita anggap enteng Injil kerajaan Allah, maka kita tidak akan memiliki kekuatan baru. Kita tidak akan mendapatkan satu impian, keluarga yang bahagia, pelayanan yang luar biasa. Tuhan memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Kita tidak akan mendapatkannya sebab kita menyia-nyiakan Injil kerajaan Allah. Kenapa? Karena pikiran kita sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran kita hanya mikirin perkara dunia, bisa makan apa, bisa minum apa, bisa beli apa dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang hatinya terarah kepada Tuhan, maka dia akan melihat bahwa Injil kekuatan Allah itu sangat berharga buat hidupnya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Disuruh tepuk tangan baru tepuk tangan. Kita tepuk tangan respon kebenaran firman Tuhan. Amin. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, di bawah Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Injil adalah gambaran kemuliaan Kristus. Itu harus kita beritakan kepada setiap orang. Gak apa-apa kita sambil mengemis untuk mereka bisa terima Yesus. Amin. Amin. Sebab kita bertanggung jawab. Tadi pagi saya mempersiapkan diri khotbah ini. Tiba-tiba air mata saya mengalir, saya merasakan penderitaan yang akan terjadi bagi orang-orang yang menolak Kristus. Saudara-saudara saya doakan, keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, sampai saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan selamatkan mereka. Amin. Itu yang kedua, bahwa manusia membutuhkan Injil. Semua manusia membutuhkan Injil.
Yang ketiga sampai 5, Injil adalah berita untuk semua bangsa. Bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Setiap orang harus diberitakan Injil. Amin. Tidak untuk orang-orang, segolongan orang, tetapi untuk semua bangsa. Berita ini harus disampaikan. Yang keempat, Injil adalah berita yang dipercayakan kepada semua orang percaya. Amin. Semua orang percaya, kita sebagai orang percaya, amin. Beritakan Injil kerajaan. Aktornya siapa? Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan dirimu yang harus diberitakan. Amin. Berita yang kita sampaikan bukan apa yang kita buat orang lain, tapi apa yang Yesus buat orang lain melalui kehidupan kita. Dan yang kelima, Injil adalah berita untuk menyampaikan atau memberitahukan bahwa kesudahan dunia sudah dekat. Apa yang terjadi di masa depan? Mesias palsu muncul, bangsa akan bangkit melawan bangsa seperti yang kita baca tadi. Kelaparan, gempa bumi, umat Kristen akan disiksa, banyak dari antara kita yang murtad, nabi palsu yang akan muncul, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah berita Injil yang harus disampaikan. Dan hari-hari ini saya sedang memberitakan berita Injil kerajaan Allah. Amin. Tetapi walaupun semua peristiwa-peristiwa itu akan terjadi sebelum kesudahan, waktu itu masih akan ditunda karena satu hal penting yang harus terjadi lebih dahulu, yaitu apa? Dari semuanya sebelum kesudahan dunia, yang terlebih penting apa? Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia dulu. Dan sekarang siapa yang tidak dengar Injil? Semua dengar. Amin. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok udah ada saluran listrik, udah ada HP, bisa nonton kan? Sesudah itu baru kesudahan. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia adalah kunci yang menentukan akhir zaman. Ayo bergerak. Yohanes 4 ayat 35. Sedikit lagi saya selesai. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi di bawah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Lihat di sekeliling kita, ladang sudah menguning. Dalam penderitaan mereka butuh Injil kerajaan. Amin. Mereka secara manusia tersiksa, secara fisik dan psikis. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan kabar baik. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, ayo berjalan dan bergerak, beritakan. Mulai dari dalam rumahmu terlebih dahulu. Bukankah kita bisa menangis buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat saudara-saudara kita yang masih menolak Kristus hari ini? Jangan pikirkan perkara-perkara yang lain selain Kristus hari-hari ini. Maka kekuatan yang luar biasa akan turun atas kita. Kita tidak harus jadi pendeta dulu baru kita bisa beritakan Injil. Pelayanan dasar, memberitakan Injil kepada orang lain adalah melalui kesaksian hidup kita. Amin. Kalau kesaksian kita marah-marah, melulu, pukul orang, hajar orang, maki orang, bukan kesaksian. 1 Timotius 4 ayat 12b. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12b.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadilah teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu, ya. Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ayo kita jadi teladan. Amin. Amin. Ini adalah berita Injil. Sayang, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Banyak orang buka gereja, banyak orang buka pelayanan, banyak orang mau jadi hamba Tuhan, sekolah teologi, tapi Tuhan katakan pekerja sedikit, tuayan banyak. Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan yang banyak tetap bekerja sedikit. Amin. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena yang mengerti hati Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan hanya sedikit. Mereka hanya penuh-penuhin gereja dalam pelayanan dan menyusahkan orang banyak. Mereka tidak memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus sebagai pekerja Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Mereka hanya datang mengacaukan gereja dan membuat, kalau dibilang, Paulus bilang, huru hara. Amin. Maka Tuhan katakan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tetapi pekerja sedikit. Pekerja yang memiliki hati Tuhan, pekerja yang memiliki rencana Tuhan dalam hidupnya sangat sedikit. Yang menyadari akan rencana Tuhan dalam hidupnya hanya sedikit. Ayo kita bergerak. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dia bukan hanya sekedar memberikan perintah kepada kita untuk memberitakan Injil, tetapi dia memperlengkapi kita dengan kuasa. Amin. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini merupakan ayat terakhir kita. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi saksi, memberitakan Injil kerajaan, aktor utama yang kita beritakan adalah Yesus Kristus, bukan diri kita, bukan apa yang kita buat, tetapi perbuatan Kristus atas kita. Itu yang kita beritakan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa atas kita. Kuasa Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita, menguatkan kita, dan memampukan kita untuk mengerjakan tugas pemberitaan Injil, untuk menjadi saksi di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Jangan pernah minder. Jangan pernah katakan saya masih muda. Musa minder, merasa tidak mampu, tapi dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Karena Tuhan memberikan kuasa kepadanya. 12 murid bukan orang-orang hebat, tetapi mereka adalah orang-orang biasa. Mereka bukan orang-orang terpelajar, tetapi mereka orang biasa dan tidak terpelajar. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupannya, sehingga memampukan kita untuk beritakan ini. Ayo kita bergerak. Amin. Gereja kita berada dalam keadaan senantiasa duduk di kaki Tuhan dan menantikan kuasa Roh Kudus turun atas kita. Dan ketika kuasa Roh Kudus turun atas kita, maka segala sakit penyakit, segala keluh kesah kita,
segala hal-hal yang mengkhawatirkan kita, ketakutan kita, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar yang sebenarnya kita tidak mampu untuk lakukan, tetapi kita mampu lakukan untuk memberitakan Injil. Perkataan Tuhan akan Dia taruh dalam mulut kita. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, maka Tuhan memakai kita dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan kami percaya bahwa Yesus segera datang. Dan kami sudah melihat kemurtatan dan kengerian yang terjadi di tengah-tengah dunia ini semakin nyata. Tetapi kebangunan rohani bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berlari meninggalkan segala dosa dan kesalahan mereka untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka mereka memiliki kekuatan baru untuk mengatasi setiap penderitaan dan masalah yang terjadi. Semua manusia membutuhkan berita Injil Kerajaan. Oleh sebab itu, mampukan kami semua di tempat ini untuk memberitakan Injil Kerajaan. Yang menjadi aktor utama adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan, alaskan hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.